発生しています。 Halo guys, selamat datang di channel Afkeran. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita anime yang mengangkat kisah wabah misterius mengerikan yang terjadi di tahun 2030 berjudul Gibiate yang dirilis di tahun 2020 lalu. Anime ini banyak mengambil latar cerita di kota Tokyo yang telah mengalami kekacauan semenjak wabah melanda dunia. Kathleen berpetualang bersama teman-temannya yang berasal dari masa lalu, berusaha menemukan vaksin dari wabah yang meresahkan ini. Langsung saja kita simak bersama alur ceritanya. Prolog cerita dimulai dari diperlihatkan gadis berusia 18 tahun bernama Funada Kathleen berada di Tokyo yang mendokumentasikan sebuah fenomena mengerikan yang terjadi di tahun 2030. Kathleen bercerita bahwa 2 tahun sebelumnya terdapat sebuah epidemi atau penyakit menular misterius bernama Gibiate yang pertama kali ditemukan menjangkit seorang wanita pelancong yang mengunjungi Venesia pada tanggal 21 Agustus 2028. Awalnya penyakit ini bisa dicegah meski membuat heboh publik. Akibatnya muncul berbagai pendapat di antara masyarakat mengenai penyakit ini seperti konspirasi, promosi sebuah film, dan lain-lain. Namun beberapa waktu kemudian, tiba-tiba militer harus diturunkan juga untuk mencegah epidemi ini. Hingga terungkap di hadapan publik bahwa virus ini dapat mengubah manusia menjadi monster hewan yang buas. Selama 2 tahun, infeksi dari penyakit itu terus menyebar secara masif ke seluruh dunia dan menyebabkan kacaunya peradaban. Umat manusia kini hanya bisa pasrah menghadapi ancaman baru dari epidemi mengerikan ini. Namun Kathleen masih memiliki harapan bahwa suatu hari dirinya akan menemukan vaksin Gibiate agar bisa mengembalikan manusia hasil infeksi Gibiate menjadi manusia kembali. Lalu cerita dimulai. Scene mundur pada zaman feodal, tepatnya di era Edo pada tanggal 15 Oktober 1600 Masehi. Terlihat 2 orang pria yang hendak dibawa ke pulau pengasingan menggunakan perahu dayung karena dianggap melakukan kejahatan besar. Yang pertama bernama Kanzaki Sensui, ia seorang samurai, dan yang kedua bernama Sanada Kenroku, seorang ninja. Tetapi saat mereka hampir sampai pada pulau pengasingan, tiba-tiba terjadi badai besar, diikuti cahaya aneh sehingga seluruh penumpang tenggelam. Scene berganti pada Tokyo di tahun 2030. Kanzaki dan Sanada ternyata terkirim ke masa depan, tepatnya di Tokyo ketika mengalami kekacauan akibat virus Gibiate. Mereka berpikir telah meninggal setelah tenggelam, dan beranggapan telah berada di surga karena melihat gedung-gedung tinggi di Tokyo. Mereka berkeliling Tokyo untuk memastikan keadaan. Tetapi setelah berjalan tidak begitu jauh, Sanada bertemu seorang yang sedang kesakitan. Tak lama kemudian, orang tersebut berubah menjadi monster ganas yang menyerang Kanzaki dan Sanada. Mereka sedikit kewalahan melawan monster besar itu tanpa senjata yang memadai. Selang beberapa saat kemudian datang Kathleen membantu Kanzaki dan Sanada melawan monster itu menggunakan alat kejut listrik. Kathleen mengambil sedikit sampel darah monster itu, lalu mengajak Kanzaki dan Sanada untuk ikut Kathleen bersama kakek Maeda menuju markas mereka. Di mobil, Kathleen menceritakan bahwa Tokyo menjadi kacau semenjak ditemukan virus Gibiate. Virus itu menjangkit manusia dan mengubahnya menjadi monster yang disebut Gibia, dan bisa menularkan virus melalui gigitannya. Setelah itu, Kathleen bertanya dari mana asal mereka. Kanzaki menjawab, ia dan Sanada berasal dari era Edo Kesogunan Oda Nobunaga. Kathleen yang mendengar ucapan Kanzaki sedikit kaget, karena zaman Edo sudah berakhir ratusan tahun lalu. Sedangkan Kanzaki juga terkejut.
karena ia tiba-tiba berada pada zaman ketika Jepang sudah tidak lagi berperang dengan pedang antar manusia. Namun akhirnya Kathleen percaya bahwa Kanzaki dan Sanada berasal dari zaman Edo karena pakaian kuno dan postur tubuh mereka yang kekar. Mendengar Kanzaki merupakan seorang ahli pedang, kakek Maeda berhenti ke rumahnya, hendak mengambil katana untuk diberikan kepada Kanzaki dan menyuruh Kathleen membawa mereka ke markas perlindungan terlebih dahulu. Mereka sampai pada markas yang dimaksud oleh Kathleen. Di sana terdapat beberapa orang yang berlindung dari serangan Gibeah. Kanzaki dan Sanada disambut baik oleh Dr. Yoshinaga yang merupakan peneliti virus Gibeah T. Dr. Yoshinaga juga mempercayai perjalanan lintas waktu yang dialami oleh Kanzaki dan Sanada, sebagaimana ia melihat virus Gibeah T yang bisa membuat manusia menjadi monster hewan yang aneh-aneh. Gibeah juga tidak suka dengan cahaya terang, sehingga markas pelindung diberi banyak penerangan ketika malam tiba untuk menghindari serangan mereka. Sekarang Kanzaki diwawancarai oleh Kathleen mengenai kehidupannya di zaman Edo. Sambil menghadap ke arah kamera, Kanzaki bercerita bahwa ia diadopsi oleh pendekar pedang dari barat. Lalu ketika berusia 15 tahun, ia dibawa oleh tuannya yang baru dan belajar pedang di Nenryu Dojo sehingga menjadi pendekar pedang yang hebat. Kathleen membawa Kanzaki pada tempat berlatih pedang. Ia ingin buktikan ucapan Kanzaki mengenai kehebatan kemampuan berpedangnya. Benar saja bahwa Kathleen dapat dikalahkan Kanzaki dengan satu kali ayunan pedang. Di malam hari, kakek Maeda ingin memberikan pedang simpanannya kepada Kanzaki yang berada dalam apartemen. Ia menyusuri sepanjang jalan gelap yang sepi. Ketika akan sampai pada markas, ternyata kakek Maeda diikuti sekawanan Gibeah yang siap menyengat. Beruntung ia berhasil meloloskan diri berkat sorotan lampu terang dan hujaman peluru dari Brian yang membuat Gibeah menjauh sehingga ia berhasil selamat. Namun tiba-tiba terjadi konsleting listrik yang membuat semua lampu menjadi padam. Kakek Maeda langsung mendapat serangan dari Gibeah di sana. Lalu Kanzaki mencoba menolongnya. Sekarang, para Gibeah yang berada di luar sana menyerang orang-orang di dalam apartemen yang menjadi gelap. Tim pertahanan berusaha menahan serangan Gibeah, ditambah dengan Kanzaki yang telah memiliki pedang pemberian kakek Maeda. Di tempat lain, Sanada juga bertarung melawan kumpulan Gibeah dengan berbagai senjata yang ada. Kanzaki mampu menghabisi banyak Gibeah dengan kemampuan berpedangnya yang hebat dan dibantu oleh ninja cekatan Sanada. Mereka sekarang merupakan harapan pelindung untuk Kathleen dan teman-temannya. Singkat waktu, pagi telah tiba. Sebagian besar Gibeah telah mundur dari lokasi apartemen. Namun sangat disayangkan kakak Maeda harus terinfeksi virus Gibeah T. Kakak Maeda meminta Kanzaki untuk membunuhnya sebelum ia menjadi Gibeah. Dengan berat hati, Kanzaki menerima permintaan terakhir kakek Maeda, yaitu mengeksekusinya. Sayonara. Kini hanya sedikit manusia tersisa dari serangan Gibeah. Sanada membakar sisa manusia yang telah menjadi mayat sebagai penghormatan. Dr. Yoshinaga memutuskan untuk berpindah tempat persembunyian karena di sana sudah tidak aman lagi semenjak negara api menyerang. Maksudnya semenjak Gibeah menyerang. Dr. Yoshinaga berencana berpindah menuju Nigita yang berada di daerah pegunungan dengan sedikit jumlah penduduk, sehingga minim terjadi serangan dari kawanan Gibeah. Selain itu, di sana juga terdapat tempat penelitian Gibeah.
Sebelum berangkat, Dr. Yoshinaga meminta Kanzaki dan Sanada untuk mengumpulkan sampel darah dari Gibiya yang telah mati, guna mempercepat pembuatan vaksin untuk mengubah Gibiya menjadi manusia kembali. Semua orang kini menuju ke atas gedung untuk mencari helikopter sebagai kendaraan menuju Niigata. Di samping itu, Dr. Yoshinaga bersama Brian mengumpulkan sampel Gibiya yang telah mereka teliti selama ini untuk dibawa menuju Niigata. Kanzaki dan Sanada berperan sebagai penjaga yang membasmi para Gibiya di dalam gedung untuk mengamankan jalan yang akan dilalui teman-temannya. Sekarang mereka telah sampai pada atap gedung yang masih terdapat helikopter. Di sebelah gedung, Yurika melihat seseorang tergeletak pingsan. Kanzaki berencana menolong orang itu untuk dibawa ikut menuju Niigata. Dr. Yoshinaga sebagai pengemudi helikopter mencoba mendekat ke gedung sebelah, bermaksud menolong orang asing itu. Akan tetapi dari sudut gedung itu tiba-tiba muncul Gibiya unik berjuluk Meteora yang bisa mengeluarkan suara gelombang ultrasonik sehingga menyebabkan pendengaran semua orang terganggu karena suaranya. Mengetahui betapa berbahayanya Gibiya Meteora, Dr. Yoshinaga langsung mengurungkan niat menyelamatkan orang itu, lalu mencoba melarikan diri dengan cara menjauhkan helikopter dari serangan Gibiya itu. Namun Gibiya Meteora menjulurkan lidahnya untuk menahan helikopter agar tidak dapat melarikan diri. Sanada mencoba memotong lidah Gibiya itu menggunakan ledakan granat, tetapi tetap tidak dapat memutusnya. Kanzaki yang melihat dari atas helikopter mencoba membantu Sanada yang hampir terkena serangan lidah Gibiya Meteora. Kanzaki mencoba melawan Gibiya itu seorang diri menggunakan pedang pemberian kakek Maeda. Di sisi lain, Sanada melihat orang asing itu sudah terbangun. Ia meminta bantuan dari orang asing itu untuk menarik helikopter mendekat ke gedung agar semua penumpang bisa meloncat keluar dari helikopter dengan selamat. Kathleen bersama ibunya ditangkap oleh orang asing itu ketika meloncat dari helikopter. Dia mengenalkan dirinya sebagai biksu dari Hongaji yang bernama Onikura Yukinojo. Sedangkan Brian terkena serangan Gibiya di bagian kakinya ketika meloncat dari helikopter. Dan sisanya selamat mendarat ke gedung tanpa cedera. Di sisi lain, Kanzaki kewalahan melawan Gibiya Meteora karena pedang yang digunakan tidak dapat menebasnya. Namun dari udara, Sanada mencoba mengalahkan Gibiya Meteora dengan menabrakkan helikopternya kepada tubuh Gibiya itu, sehingga terjadi ledakan besar yang membuat Gibiya Meteora musnah seketika. Hari berganti malam. Untuk sementara waktu, semua orang kini bersembunyi di dalam gedung. Dan terungkap bahwa Onikura juga merupakan orang dari zaman Edo yang secara misterius terkirim ke zaman modern ini juga. Di samping Kanzaki dan teman-temannya beristirahat, di dalam sebuah lab, Dr. Yoshinaga mencoba mengobati luka di kaki Brian akibat serangan Gibiya. Dr. Yoshinaga mencoba menyuntikkan obat-obatan guna mencegah penyebaran virus Gibiya T pada kaki Brian. Tetapi usaha Dr. Yoshinaga sia-sia saja, karena Brian sudah mulai mendengar suara tetesan air di telinganya, yang menandakan virus Gibiya T sudah berhasil menguasai seluruh tubuh dan segera mengubahnya menjadi Gibiya. Brian yang sudah mulai menjadi Gibiya telah kehilangan pikiran manusianya. Ia mencoba menyerang Dr. Yoshinaga dari belakang, tetapi beruntung Adam datang tepat waktu untuk menolong Dr. Yoshinaga dengan menembaki tubuh Brian sampai tewas. Dr. Yoshinaga menyayangkan kematian Brian yang tragis. Ia semakin terpacu untuk segera menemukan vaksin Gibiya T agar bisa mengakhiri epidemi mengerikan ini. Di sudut lain kota di pagi hari, terlihat Kanzaki memainkan samisen ditemani Kathleen sebagai penghormatan kepada senjatanya yang telah patah akibat pertarungan melawan Gibiya Meteora. Di dalam gedung yang telah rusak, Ibu Kathleen kebetulan menemukan sebuah pameran samurai yang memuat senjata asli peninggalan samurai di masa lampau. Kanzaki, Sanada, dan Onikura yang berasal dari masa lalu merasa takdir memihak mereka, karena Kanzaki bertemu kembali dengan pedang legendarisnya Suigetsu Maru.
Sanada menemukan senjata ninjanya dan Onikura menemukan gada berduri besar miliknya. Sekarang mereka bisa merasa lebih percaya diri dalam bertarung melawan Gibiya yang menghadang perjalanan ke depannya. Di gedung yang sama mereka langsung disambut kawanan Gibiya kadal. Namun Kanzaki, Sanada, dan Onikura dapat menghabisi para Gibiya itu dengan mudah menggunakan senjata asli mereka. Sampai di luar gedung ternyata terdapat lebih banyak Gibiya yang menunggu Kanzaki dan kawan-kawan. Dengan terpaksa Kanzaki harus menghabisi kawanan Gibiya itu dengan teknik pedang ganda miliknya yang legendaris agar bisa melanjutkan perjalanan. Sanada juga ikut membantu dengan senjata ninjanya, yaitu kawat tajam yang mampu memutus leher Gibiya dengan mudah. Begitu juga dengan Onikura mampu menghadapi Gibiya menggunakan gada berduri. Dari arah jalanan, Dr. Yoshinaga bersama Adam menjemput mereka untuk segera pergi dari sana. Di dalam mobil, Kanzaki mengalami demam dan harus beristirahat karena terlalu memaksakan diri melawan banyak Gibiya seorang diri. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ban mobil yang mereka kendarai meletus, sehingga perjalanan tidak bisa dilanjutkan. Dari arah depan kendaraan, terdapat puluhan Gibiya menghadang, yang siap menyerang rombongan Dr. Yoshinaga. Dengan terpaksa, Sanada dan Onikura harus turun mobil untuk menahan serangan Gibiya, karena Kanzaki masih belum sadar dari demamnya. Di sisi lain, Dr. Yoshinaga dan Adam mencoba mengganti ban mobil yang meletus. Namun Adam terkena sengatan Gibiya. Merasa hidupnya tidak lama lagi dan akan segera berubah menjadi Gibiya, Adam memilih mengorbankan nyawa demi teman-temannya dengan cara meledakkan diri bersama kawanan Gibiya. Semua orang melanjutkan perjalanan dengan perasaan bersedih karena telah kehilangan dua orang teman dalam waktu yang singkat. Kanzaki yang telah pulih dari demam merasa bersalah karena tidak dapat ikut bertarung dan melindungi Brian dan Adam. Tetapi Kathleen mengatakan untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Di perjalanan, Yurika atau ibu Kathleen menjahit baju Onikura yang robek. Ia terkesima dengan ketulusan Yurika, sehingga ia teringat masa lalunya bersama teman lama, Dozan. Onikura dan Dozan merupakan anggota prajurit biksu yang dilatih pertempuran tanpa pernah mengenal seorang wanita sama sekali. Kelompok prajurit biksu ini merupakan ancaman untuk mempersatukan Jepang menurut Oda Nobunaga. Oda Nobunaga memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan seluruh anggota prajurit biksu. Hingga tersisa Onikura dan Dozan yang terluka parah. Onikura membawa Dozan yang sekarat bersembunyi ke dalam goa. Menjelang ajalnya, Dozan meminta Onikura membawa senjata gada miliknya dan berjanji bahwa suatu hari ia akan menikah dengan seorang wanita, lalu melindunginya dengan segenap jiwa. Setelah Onikura mengubur jasad Dozan, pasukan Oda Nobunaga menemukan persembunyian Onikura. Merasa terpojok, Onikura melawan pasukan Oda Nobunaga dengan berani. Tetapi sesaat kemudian ia secara misterius terkirim ke zaman modern. Hingga ia bertemu Kanzaki dan teman-temannya. Kini perjalanan mereka terhenti di sebuah terowongan yang sangat gelap. Dr. Yoshinaga sebenarnya tidak ingin melewati jalan itu, karena pasti terdapat banyak Gibiya di dalamnya. Namun Kanzaki berkata kepada Dr. Yoshinaga, ia akan melindungi semua orang yang ada di dalam mobil. Tak lama berjalan, mobil mereka dihadang sekawanan Gibiya. Selain itu, jalan di dalam terowongan ternyata buntu, tertutup puing-puing reruntuhan. Karena tidak bisa keluar dari terowongan, Kanzaki, Sanada, dan Onikura harus turun tangan untuk melawan Gibiya, demi melindungi Kathleen dan lainnya yang berada dalam mobil.
Caitlyn tidak ingin perjalanan menuju Nikita menjadi gagal karena terowongannya buntu. Ia memutuskan membantu dengan keluar dari mobil untuk melempar bom granat pada sisi buntu terowongan agar bongkahan yang menutupi dapat dihancurkan. Akan tetapi ledakan yang dihasilkan granat itu memancing sebagian Gibeah untuk menyerang Caitlyn. Sanada ingin menyelamatkan Caitlyn namun terhalang Gibeah yang terus menyerangnya, begitu juga dengan Kanzaki dan Onikura. Tetapi di saat Caitlyn akan digigit Gibeah, ia diselamatkan dengan tembakan senapan dari wanita tomboy mantan polisi bernama Ayame. Hal itu membuat Kanzaki dan lainnya bisa fokus pada pertarungan. Dengan bantuan Ayame, Kanzaki dan lainnya bisa menaklukkan Gibeah di dalam terowongan dengan cepat. Sebagai ucapan terima kasih, Caitlyn mengajak Ayame agar ikut bersama menuju Nikita. Lalu mereka segera meninggalkan terowongan untuk mencari tempat beristirahat. Ayame mengajak mereka beristirahat di tempat pemandian air panas yang dia ketahui. Di sana Caitlyn, ibunya, dan Ayame menikmati pemandian air panas. Begitu juga dengan para lelaki. Sanada mengatakan bahwa air panas baik untuk proses penyembuhan luka. Mendengar perkataan Sanada, Kanzaki teringat masa lalunya, yaitu ketika ia masih kecil, seluruh keluarga klan Kanzaki dibantai oleh klan Shimazu. Kanzaki merupakan satu-satunya yang selamat. Ia dirawat dan dilatih ilmu berpedang oleh guru bernama Helbert. Gurunya itu mengatakan bahwa pemandian air panas baik untuk menyembuhkan luka, namun tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Tak lama kemudian gurunya meninggal karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Kanzaki sebagai murid mengambil pedang dan meneruskan ilmu berpedangnya. Kanzaki dewasa kini ikut berperang di Kyushu di bawah komando pasukan Matsumoto Jozen. Jozen sangat mengagumi kemampuan berpedang Kanzaki, sehingga ia memberikan hadiah sebuah katana bernama Suigetsu Maru. Semenjak itu Kanzaki selalu bertarung menggunakan dua pedang sampai mendapat julukan pembantai ribuan orang. Setelah berendam dan cukup beristirahat, kini mereka melanjutkan lagi perjalanan.